Peris Pardede merupakan tokoh penting PKI yang tertangkap pada tanggal 29 November pada tahun 1965. Jabatannya sebagai Komisi Kontrol CCPKI membuat dirinya menjadi orang penting yang mengetahui seluk-beluk PKI secara mendalam. Kiprahnya dalam PKI yang cukup menonjol membawa dirinya masuk dalam bursa calon anggota Komite Sentral CCPKI. Terlebih lagi, Peris Pardede merupakan salah seorang tokoh kunci dalam peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Ketika pecah pemberontakan keji PKI pada tahun 1948, Peris Pardede menjabat sebagai Sekretaris Front Demokrasi Rakyat atau FDR PKI. Sempat menjadi buronan TNI, Peris Pardede melarikan diri dan menggunakan nama samaran sebagai Abdullah. Pada tahun 1950, Peris Pardede bergabung dengan DNAIDIT di Jakarta dan membangun kembali PKI melalui jalur politik yang kemudian pada pemilu pada tahun 1955 berhasil menjadi parpol keempat terbesar di Indonesia. Sederet jabatan mentereng di tubuh PKI pernah dirasakannya. Peris Pardede kemudian menjadi anggota pengurus Komite Seksi CCPKI Jakarta Raya. 2 tahun kemudian, dia menjadi Komisaris Sentral Komite CCPKI untuk Jawa Barat. Dia kembali memimpin CSPKI Jakarta Raya pada tahun 1954. 5 tahun kemudian, dia naik ke pusat sebagai anggota Sekretaris CCPKI. Pada tahun 1961, Peris Pardede menjabat posisi penting sebagai Ketua Komisi Kontrol CCPKI. Komisi ini bertugas memeriksa dan mengurus pelanggaran anggota terhadap konstitusi partai, disiplin partai, dan moral komunis. Pasca pecahnya G30S PKI di Jakarta, yang hanya dalam kurun waktu hitungan jam bisa dilumpuhkan, membuat struktur PKI kocar-kacir. Tak terkecuali Peris Pardede, di mana keterlibatan dirinya dalam G30S PKI memaksanya kembali menjadi buronan. Namun pelarian tak berlangsung lama, karena dirinya berhasil ditangkap dan menjalin proses hukum hingga ke level mahmilub. Dalam proses hukum inilah Peris Pardede mengungkapkan struktur organisasi PKI, mekanisme mengambil keputusan partainya, hingga garis komando pelaksanaannya. Berdasarkan kesaksian dari Peris Pardede, dapat ditarik informasi detail mengenai G30S PKI, dari mulai persiapan prolog hingga pelarian para tokoh-tokoh yang terlibat. Persiapan yang diawali dengan rapat Dewan Harian Politbiro PKI yang sedianya membahas mengenai hasil perjalanan DNAIDIT dari Kairo, Aljazair, Uni Soviet, Cina, Romania, mendadak diselipi oleh dugaan AIDIT mengenai kondisi kesehatan Bung Karno hingga adanya Dewan Jenderal. Masuknya poin tambahan itu, menurut kesaksian Peris Pardede, menimbulkan keterkejutan peserta rapat. Meskipun tak sampai tersedak sedotan boba, namun poin tersebut mendatangkan banyak pertanyaan dari kalangan Politbiro yang hadir. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika itu antara lain: 1. Di mana Ketua AIDIT mendapatkan informasi tentang Dewan Jenderal, dan apakah sudah ditelusuri
sejauh mana keberadaan informasi tersebut. 2. Apakah informasi penting tersebut sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro sebelumnya, dan bagaimana pendapatnya? 3. Bagaimana perimbangan kekuatan antara perwira binaan PKI dengan kekuatan lawan? 4. Risiko apa saja yang dialami jika operasi militer dilaksanakan? Dan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Menghadapi pertanyaan di atas, Aidit yang sejak awal tak memiliki dasar pemikiran serta planning konkret agak tersinggung dengan pernyataan itu. Namun sebagai politikus yang otoriter, Aidit hanya menjawab pertanyaan mengenai informasi tentang Dewan Jenderal. Aidit secara singkat menjelaskan bahwa info itu didapat dari Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI, yakni Brigjen Polisi Sutarto. Lalu dokumen itu diteruskan kepada Subandrio dan kepada Bung Karno. Mengenai pertanyaan lainnya, dijawab bahwa itu adalah rahasia. Aidit tak mau menguraikan secara terperinci dengan alasan keamanan, karena menurutnya tak semua orang bisa kuat menghadapi siksaan.